Ada banyak landasan dan cara berdoa. Namun pada dasarnya doa adalah keinginan untuk terbuka pada hadirat Allah dan tawaran kasihnya. Itu inti dari doa, jangan lupa. Kalau saudara-saudari melupakan inti doa, maka doa akan menjadi garing atau hanya akan menjadi kecewa. Karena saya udah novena 9 kali 9 kali 9 kali 9 Romo, tidak dikabulkan juga. Lah bagaimana kamu novenanya? Karena kadang-kadang orang Katolik susah atau gagal paham bahwa ada dua hal yang perlu dibedakan. Hal pertama, berdoa. Hal kedua, mengucapkan rumus doa. Beda ini. Hal pertama, sungguh berdoa. Hal kedua, mengucapkan rumus doa. Mana yang sering kamu lakukan? Nggak usah dijawab, nggak usah ngaku, udah ketahuan dari mukamu. Ya. Kadang-kadang saya bisa berdoa, kadang-kadang saya hanya mengucapkan rumus doa. Kalau kita berdoa itu ini intinya, terbuka pada hadirat Allah, bisa merasakan hadirat Allah. Contoh kecil aja. Dari cara kita mengucapkan Salam Maria misalnya ketika rosario itu kan terasa ya. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau. Misalnya begitu, lagi di kamar berdoa rosario malam-malam. Contohnya hatinya mengatakan Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Kan ada hadirat Tuhan kan. Coba contoh yang kedua, Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, gitu. Contoh pertama dan contoh kedua, doa rosarinya selesai, sama-sama selesai. Betul ya? Sama selesainya. Awal sampai akhir sama selesainya. Tapi yang pertama berdoa, yang kedua mengucapkan rumus doa. Nah ini di sini saudara-saudari. Jadi kita perlu ingat doa itu keinginan terbuka pada hadirat Allah dan tawaran kasih. Termasuk kalau kita misa. Kalau misa ini doa paling agung kan. Kalau kita terbuka pada hadirat Allah, bisa merasakan hadirat Allah sungguh-sungguh dalam misa itu. Betul itu. Bisa betul-betul Allah itu hadir dalam jiwa kita, dalam hati kita, memberi damai sejahtera. Tapi kalau kamu sibuk mikirin yang tidak-tidak, gelisah yang tidak-tidak, maka ya sulit mengalami kehadiran Allah, hadirat Allah dalam satu misa. Merepotkan hal-hal yang tidak perlu. Saya kalau misa saya tidak repot dengan hal-hal yang tidak perlu. Contoh kemarin sore Sabtu, ramenya bukan main. Kalau Sabtu kan anak-anak itu nggak ada yang jaga ya. Kalau Minggu pagi kan kita sepi dari anak-anak. Karena anak-anak ada di atas, diamankan di ruang bina iman. Mereka happy ya happy ye gitu kan. Terima kasih Bu Atin dan kawan-kawan. Terima kasih Bu Kristin dan kawan-kawan. Tapi kalau Sabtu, waduh, di pojok nang klodak gitu. Ngalami nggak coba kalau Sabtu? Iya. Ngalami kan? Kalau Sabtu begitu, waduh. Lagi konsekrasi juga begitu. Terimalah dan makanlah. Mama! Pernah ngalami kan? Pernah. Tapi saya tidak ambil pusing dengan itu. Saya tidak ambil pusing. Tidak pernah. Kalau kamu pernah lihat Rama Bayu ambil pusing dengan itu, boleh saya didenda. Tidak pernah saya. Kalau sudah dengan hadirat Tuhan, mau ada bom meledak istilahnya, tidak peduli saya. Karena saya berada dengan hadirat Tuhan. Itu contoh. Bukan berarti saya pasti seperti itu, ya enggak. Kadang-kadang juga enggak bisa seperti itu. Tapi bagaimana doa sebenarnya terbuka pada hadirat Allah. Apalagi kalau dalam Ekaristi kita perlu penuh dengan keterbukaan. Nah, keterbukaan itu memerlukan persiapan yang baik. Salah satu persiapan yang baik, duduk tenang, menata pikiran, menata hati, menata nafas. Salah satu cara menata pikirannya dibersihkan dari macam-macam. Lah belum misa, memang betul belum misa, tapi kamu IG kamu buka terus, pikirannya penuh, masih IG-an gitu, terus buru-buru dimasukin. Memang bisa ya pikiran secepat itu berubah? Tidak bisa. Kan belum mulai Romo. Ya memang belum mulai, tapi persiapan batinmu tidak cukup. Ibaratnya orang coba suruh maraton, bangun tidur maraton, bisa nggak? Bisa mati. Kira-kira gitulah. Batin juga membutuhkan itu. Jadi duduk di gereja
bahkan hanya dengan memandang salib itu tuh satu persiapan loh. Mungkin kamu selama ini bingung ngapain sih, nggak harus doa, duduk aja, nafas ditenangkan, pikiran ditenangkan, lihat lilin menyala, oh kok lilin bisa nyala ya, oh bagus juga ya, goyang-goyang gitu ya, oh nyala ya. Terus lihat salib, wah karunya ya mah Tuhan, kok gantung-gantungan dari kemarin nggak turun-turun, nah gitu-gitu. Nah itu persiapan batin gitu, kira-kira yang gitu-gitu loh. Nah itulah yang dimaksudkan sebagai doa. Nah kalau kita mempelajari doa, Gereja Katolik memberi pengajaran dalam Katekismus nomor 2661. Yuk kita baca bersama-sama Katekismus KGK 2661. Melalui satu proses hidup, tradisi, Roh Kudus mengajar anak-anak Allah berdoa di dalam gereja. Roh Kudus ngajari kita. Masalahnya kita tidak selalu terbuka pada Roh Kudus. Ya tadi yang saya sebut tadi itu. Maka kalau berdoa itu terbuka pada Roh Kudus, menyiapkan dengan baik, maka akan mengalami hadirat Allah. Kalau doamu kering, kalau doamu selalu kering, kalau doamu selalu sepi, tidak ada hadirat Allah, paling kurang persiapannya diperbaiki. Persiapannya salah, maka hadirat Allah tidak akan dialami. Persiapan ini penting sekali. Gambarkan tadi itu, atlet saja kalau mau lari ada persiapannya, pemanasan apa segala macam. Spiritual kita sama, nggak bisa tiba-tiba ganti gigi seperti itu, nggak bisa. Nah itu yang dimaksud sebagai doa. Saran praktisnya apa? Saran praktis saya adalah mengucapkan doa tahun yubileum setiap hari. Nah doanya sudah ada, nanti semoga bisa kita sebarkan melalui lingkungan-lingkungan setiap hari, entah pagi, entah siang, entah malam, terserah. Doa ini diucapkan setiap hari. Ini doanya. Sudah ada doanya di situ? Sudah ya? Yuk kita baca sedikit saja doa tahun yubileum 2025 sama-sama. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri. Dan seterusnya. Ada 3 kali seperti ini, tidak terlalu panjang sebenarnya. Saran praktis saya, ucapkan setiap hari doa ini. Saran yang kedua, bisa berselang-seling dengan himne, karena himne juga tentang doa ya. Ini api hidup lambang harapanku, tapi kalau kamu fales nggak bisa nyanyi, cukup doa ini aja ya, daripada nanti kamu nyanyi malah mules suamimu kan ya. Mama ini ngapain kayak api hidup lambang harapanku. Tapi kalau kamu bisa nyanyi, suaramu bagus, nyanyilah bapak-bapak ya. Contoh kan Pak Sida Butar itu pinter, bukan Sida Butar Purwakarta, Sida Butar yang di Subang ini ya. Kalau yang di Purwakarta saya belum tahu bisa nyanyi apa enggak. Nyanyi bagus kan, kalau seluruh rumah dia nyanyi api hidup lambang harapanku, kedengeran bagus ya, enak gitu. Saran praktisnya, ucapkan doa ini setiap hari sebagai doa harian selama tahun ini. Bisa juga selang-seling dengan nyanyi himne, tapi kalau nyanyi himne, kalau sulit ya nyanyinya di gereja setiap minggu pun sudah mencukupi.